Pemirsa, kondisi pengungsi gempa di Gor Samador, Maumere, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan. Fasilitas terbatas dan juga tempat tidur tak layak membuat sejumlah anak mulai mengeluhkan gatal-gatal pada kulit. Hari-hari di pengungsian tak membuat warga bisa beristirahat dengan tenang. Di Gor Samador, ratusan pengungsi bertahan dengan fasilitas minim. Anak-anak, balita hingga lansia terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa matras atau kasur lipat. Kondisi ini pun mulai berdampak pada kesehatan. Sejumlah anak-anak mengeluh gatal pada kulit akibat serangan serangga. Kalau untuk kebutuhan pokok untuk bayi balita belum dapat. Belum dapat ya? Alas tidur? Alas tidur sudah berupa tikar begini. Kalau untuk kasur tidak, karena biasa serangga juga naik jadi gatal-gatal. Oh, mulai terasa sakit ya? Biasa bintik-bintik juga pengaruh serangga tadi. Serangga. Para pengungsi berharap bantuan segera tiba. Bukan hanya alas tidur, tapi juga obat-obatan dan layanan medis. Data BNPB mencatat gempa telah menelan 87 korban jiwa dan melukai 1.298 orang. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa, sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 1.130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Hingga kini, getaran gempa bumi juga masih terus terasa. BNPB pun mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Informasi pertama, pemirsa, kebakaran lahan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung sejak Jumat siang kini belum juga padam. 673 hektar dan 250 personil gabungan dikerahkan untuk padamkan api. Petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Api pertama kali terlihat pada Jumat siang kemarin, sekitar pukul 13.00 di wilayah Geraja Selebah. Api pun kemudian merambat dan membakar lahan hingga seluas 673 hektar. Akses jalan yang sulit dan juga terbatasnya sumber air menjadi kendala petugas di lapangan. Dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar. Namun dugaan tersebut masih didalami polisi. Kebakaran hebat melanda pabrik pembuatan mebel di Jalan Lingkungan 3, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya pabrik, sejumlah rumah tempat tinggal karyawan ikut terbakar. Jaya 65 bang, Jaya 65 Tegal Alur bang. Tembusan angin kencang disertai sulitnya sumber air membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Jaya 65. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 23 unit damkar dan ratusan personil ke lokasi. Menurut Ketua RT setempat, kobaran api tiba-tiba membesar dan meludeskan pabrik serta rumah pembuatan mebel seluas 5 hingga 600 meter persegi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Mirta Olgani, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Warga Kalimantan bertahan hidup di tengah kepungan asap karhutla. Pengungsi gempa NTT terutama anak-anak mulai terkena penyakit kulit.
Orang kaya berdesil 9 dan 10 dilarang beli BBM Pertalite. Kebakaran hutan yang bersamaan dengan musim kemarau menyebabkan api semakin meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas pun berjibaku melakukan pemadaman lebih dari 5 hektar lahan di tengah kabut asap pekat. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang membuat api terus merambat menghanguskan sekitar lebih dari 5 hektar lahan termasuk kebun sawit dan jagung milik warga di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas berjibaku lakukan pemadaman di tengah asap pekat yang terkendala sumber air. Mereka terpaksa menggunakan sumur bor milik warga untuk memadamkan api. Kebakaran lahan diduga terjadi karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, untuk kendala yang pastinya sumber air, Pak. Karena kemarau sudah panjang. Ini pun kami menggunakan sumur bor warga memakai airnya kan. Jadi alhamdulillah untuk sumur bor aman. Ini kayaknya sudah 1 minggu ini. 1 minggu. Ya. Dugaan sementara apa nih kira-kira? Sementara ya orang membuka lahan dengan dibakar tadi kan. Oh, dibakar. Akibat kebakaran lahan, kabut asap menyelimuti kawasan Jalan Yosudarso ujung Palangkaraya dan mengganggu jarak pandang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Pemirsa, bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan asap dialami warga di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga tetap memilih bertahan di rumah dengan alasan menjaga harta benda mereka. Kebakaran hutan kian meluas. Kini kondisi permukiman warga terkepung kabut asap tebal di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Membutuhkan perjuangan ekstra hidup di tengah asap kebakaran. Selain jarak pandang yang terbatas, sulit bernafas hingga mata perih jadi derita warga sehari-hari. Sudah 5 hari warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda maupun kebun di sekitar agar rumahnya tidak terbakar. Sebab butiran sisa pembakaran dapat terbang dan memicu titik api baru. Lah masalahnya ada kebun, ada rumah, di samping itu tower juga. Terus barang berharga. Barang-barang berharga. Itu mau ditinggal gimana lagi? Karena kami di sini ingin menyelamatkan kebetulan sini masjid kami, lingkungan kami, keluarga kami di sini semua. Rumah juga ada sini. Gitu ya? Iya, harta benda. Okay. Selama ini Pak, anggota keluarga yang lain tetap bertahan juga, Pak? Ya masih ada bertahan. Ada yang bertahan, ada yang diungsikan untuk menjaga kesehatan. Itu rata-rata anak-anak ya, Pak? Ya, anak-anak juga orang tua. Hampir sepekan petugas gabungan terus melakukan pemadaman, namun api tidak juga kunjung padam. Bahkan luas lahan yang terbakar kini mencapai 1.400 hektar yang dipastikan akan terus bertambah. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Turmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan semakin meluas dan juga mengganas. Tiupan angin membuat api merambat mendekati permukiman warga hingga menghambat jalur Trans Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang terus meluas kini hampir merambat ke pemukiman warga. Sejumlah warga panik dan ikut memadamkan api dengan alat seadanya lantaran hampir menyambar mobil tangki air. Di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kobaran api hampir menyentuh pemukiman warga. Tidak hanya mendekati pemukiman warga, petugas juga harus menutup sementara jalur Trans Kalimantan untuk kendaraan roda 4. Penutupan jalan dilakukan untuk memudahkan akses petugas pemadam kebakaran. Akibatnya sejumlah kendaraan tertahan hingga proses pemadaman selesai. Ada yang memilih menunggu, ada pula kendaraan yang memilih untuk putar balik. Sementara itu kabut asap pekat masih menyelimuti jalan dan pemukiman warga. Jarak pandang hanya sekitar 100 meter dan mengganggu aktivitas warga.
Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan terjadi di 4 provinsi. Selain Kalimantan Selatan, 2 provinsi terparah lainnya adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan masih terus ditangani. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengerahkan helikopter untuk memadamkan titik api dari udara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga kini masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Tak hanya melalui darat, upaya pemadaman juga dilakukan melalui udara lewat helikopter bombing. Pemandangan helikopter membawa muatan air lalu menumpahkan ke kawasan terbakar mungkin terlihat sederhana, kenyataannya menjatuhkan ribuan liter dari udara tak bisa dilakukan asal siram. Pilot harus memperhitungkan ketinggian, kecepatan terbang, angin, medan, hingga kondisi kebakaran agar air jatuh dengan pola yang dibutuhkan. Penggunaan helikopter diharapkan bisa membantu menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses oleh jalur darat, sekaligus untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah api semakin meluas. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Kalimantan Tengah memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalteng telah mencapai lebih dari 70.000 kasus dengan jumlah tertinggi tercatat di kota Palangkaraya. Kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan cuaca panas masih terus terjadi dan meluas di Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, berdasarkan data BPBD setempat, total luas hutan dan lahan yang terbakar hingga kini telah mencapai lebih dari 263 hektar. Maraknya karhutla memunculkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat warga yang beraktivitas di luar rumah terpapar asap dan sebagian harus memeriksakan kondisi kesehatannya ke puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA sejak Januari 2026 hingga 2 minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai 70.407 kasus. Terbanyak diderita oleh anak-anak. Kasus tertinggi tercatat di kota Palangkaraya dengan 15.515 kasus. Sementara itu Kabupaten Kota Waringin Barat menempati urutan kedua dengan 12.241 kasus. 2 minggu di bulan Agustus itu sudah tercatat 70.470 kasus ISPA secara Kalimantan Tengah. Nah, yang tertinggi itu ada di kota Palangkaraya, yaitu sejumlah 15.515 kasus. Menyikapi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap dalam beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker, sementara untuk penderita asma dan penyakit jantung dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Apinya, kita tekuk api, kabur, aduh hai, segera kabur, meninggalkan lokasi. Inilah detik-detik para petugas pemadam kebakaran melarikan diri usai terkepung api kebakaran lahan di Kampung Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kalimantan Timur. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat menyebar hingga mengelilingi keberadaan petugas yang tengah memadamkan api. Tanpa kena lelah, petugas terus berjibaku untuk menjinakkan api meski nyawa menjadi taruhan. Sementara akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, serta terkepung dan menghirup asap tebal, 2 relawan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong dan dilarikan ke rumah sakit.
Korban pun dilarikan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang karena kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan dan minum. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar, dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla. Dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga. Terlebih, kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Diketahui indeks kualitas udara di kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah kebakaran hutan yang melanda, beberapa sungai di Kalimantan dilaporkan menyusut di tengah cuaca panas. Mengalami penyusutan. Bahkan tidak sedikit juga sungai yang terlihat dasarnya. Akibatnya aktivitas distribusi logistik masyarakat terganggu lantaran jalur sungai selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi pergerakan barang dan juga kebutuhan masyarakat. Pemirsa, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi. Kasus ini pun terungkap setelah video seorang bocah yang memergoki aksi pembakaran tersebut viral di media sosial. Satreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah tangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran lahan. Dari tangan keduanya, petugas menyita sejumlah barang bukti, 1 buah korek api gas yang diduga digunakan untuk membakar lahan, senter kepala, dan arang bekas pembakaran. Lahan yang terbakar tersebut memiliki luas sekitar 20 kali 50 meter. Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya, AKP Eka Palti Putra Hutagao, menjelaskan terungkapnya kasus ini berawal dari video viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang bocah memergoki aksi pembakaran lahan yang dilakukan pada malam hari saat pelaku keluar dari lahannya. Dari berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan alias Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ada, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan. Di belakang Icung. Punya Wawan dan belakangnya Icung. Mungkin yang menjadi motif dari mereka adalah pada tujuannya itu melakukan pembersihan lahan. Dia ngerumput lah, istilahnya ngerabat lah. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku mengaku membakar lahan milik mereka sendiri dengan alasan untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar. Keduanya terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara atas perbuatannya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bahkan beberapa orang sudah berhasil ditangkap. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman sekaligus juga
Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga sejumlah menteri bertolak ke Kalimantan pada hari Sabtu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat dan juga terkoordinasi. Di tengah hutan yang terbakar dan pekatnya asap, Presiden Prabowo Subianto datang ke lokasi untuk mengecek kondisi sekaligus memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Limpung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Sabtu siang. Penanganan dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai unsur untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas. Sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kalimantan Sabtu siang. Selain Presiden, 8 pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pimpinan pemimpin daerah juga hadir di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo telah menugaskan jajaran pimpinan TNI dan Polri agar turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta petugas untuk menyelidiki dalang di balik kebakaran hutan dan lahan. 4 perusahaan diduga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di penjuru Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Di Palangkaraya, kebakaran semakin mendekati rumah warga. Asap yang menyelimuti sejumlah kota di Kalimantan membuat warga alami gangguan pernapasan. Pemerintah pun langsung bergerak untuk mencari dalang di balik pembakaran kebakaran hutan. Hasilnya, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya ditangkap polisi. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman, sekaligus juga kita melakukan penyelidikan, investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama juga kita amankan. Sementara itu, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan. Saat ini, ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Nantinya, bila diputuskan bersalah, pemerintah akan mencabut izin perusahaan. Sementara bagi perorangan, sanksi pidana dengan maksimal 9 tahun penjara menanti pelaku pembakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat bersama dengan ahli kebakaran hutan dan juga lahan, Bambang Hero Saharjo turun ke lokasi terdampak untuk melihat penanganan kebakaran lahan di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Peninjauan turut didampingi oleh Kapolda Riau, yakni Heri Heriawan. Rombongan mengecek kondisi lahan yang terbakar dan titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan api serta langkah penanganan yang telah dilakukan. Jamhur menegaskan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pencegahan, mencari penyebab dan juga penegakan hukum hingga pemulihan lingkungan harus dilakukan secara terpadu. Memasuki hari ke-26, 6 kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kerumutan belum juga sepenuhnya dapat dipadamkan. Bahkan di kawasan ini total luas lahan yang terbakar mencapai 280 hektar. Berjibaku itu, dan saya sampaikan bahwa seluruh Indonesia itu ada sekitar 3.800 titik api. Dan kecepatan baiknya itu memang 1-2 hari terakhir. Jadi update datanya sangat cepat. Dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera.
yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran. Walaupun hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi tetap itu di wilayah konsesi. Dan mereka tentu bekerja untuk segera memadamkan. Sekitar 26 hari masih berlangsung, tetapi yang jelas di kerumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar, dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, terutama saya dengan Pak Pangdam 19 Puan Kutambusai, kemarin bersama-sama dibantu oleh dari Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan semua stakeholder terkait untuk bagaimana menguatkan komitmen kebersamaan kita bahwa ini adalah masalah kita semua. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membuat organisasi dan juga kartunis ramai-ramai mengkritisi bencana kemanusiaan, yaitu lewat karya masing-masing. Bahkan tidak sedikit yang menyoroti tentang nasib satwa liar khas Kalimantan yang kini kehilangan rumahnya akibat dilalap api. Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan meningkat drastis. Sejak 17 Agustus 2026, gunung api ini telah mengalami 20 kali erupsi dengan kolom abu tertinggi mencapai 400 meter di atas puncak. Makanya lama mati itu. Gunung Anak Rakatau di Lampung Selatan kembali erupsi. Abu berwarna kelabu hingga hitam bergerak ke arah barat daya. Erupsi terkuat tercatat pada pukul 11.57 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 400 meter di atas puncak. Aktivitas erupsi tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 55 mm. Sebelumnya pada 17 Agustus 2026, Gunung Anak Rakatau tercatat sebanyak 20 kali erupsi. Dan saat ini Gunung Anak Rakatau berstatus level 3 atau siaga. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat melanda wisata Lombok Tengah, Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Api pun menyebar dengan cepat hingga melalap ratusan rumah adat di desa tersebut. Kebakaran melanda destinasi wisata Desa Adat Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bahan bangunan rumah adat yang terbuat dari ilalang membuat api menyebar dengan cepat dan melalap seluruh rumah adat di desa wisata ini. Dari keterangan warga, api mulai terlihat dari tengah-tengah permukiman rumah adat. Belum diketahui penyebab pasti, namun diduga akibat arus pendek listrik di salah satu bangunan. Kecil apinya, lama-lama jadi besar apinya. Tongges, ribuan tongges yang meletup, ya, tidak ada yang bisa diselamatkan.
Cuma manusia alhamdulillah sehat semua. Ini kan rumah tradisional. Jadi dua kemungkinan, apakah arus pendek atau memang ada puntung rokok atau sebagainya, dan mulainya di tengah, bukan di pinggir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun petugas pemadam masih kesulitan menjangkau rumah warga yang berada di dalam permukiman. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, Ayus melaporkan. Pemirsa, polisi bongkar produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten. Dari tangan 4 pelaku, polisi mengamankan 36 miliar rupiah uang palsu. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri memimpin langsung penggerebekan produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 4 orang pelaku yang telah beroperasi selama kurun waktu 5 bulan terakhir. 2 diantaranya merupakan residivis dengan kasus serupa. Dari tangan para pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu senilai 36 miliar rupiah berikut dengan alat cetak. Ini kualitas yang kami bisa temukan, ya. Ini adalah kualitas grade A, ya, di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram, dan juga ada simbol negara di situ. Meski uang palsu yang diamankan belum diedarkan, namun nantinya polisi akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sebuah bangunan rumah roboh dan juga menimbun ibu dan 2 anak-anaknya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari Sabtu malam. Petugas berhasil mengevakuasi seorang ibu hamil dan 2 anaknya yang tertimbun bangunan rumah di Jalan Haji Nurisan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ketiganya langsung dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Belum diketahui penyebab robohnya bangunan tersebut. Bangunan tersebut roboh saat ketiganya sedang tertidur. Polisi pun sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Pemirsa, kondisi pengungsi gempa di Gor Samador, Maumere, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan. Fasilitas terbatas dan juga tempat tidur tak layak membuat sejumlah anak mulai mengeluhkan gatal-gatal pada kulit. Hari-hari di pengungsian tak membuat warga bisa beristirahat dengan tenang. Di Gor Samador, ratusan pengungsi bertahan dengan fasilitas minim. Anak-anak, balita hingga lansia terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa matras atau kasur lipat. Kondisi ini pun mulai berdampak pada kesehatan. Sejumlah anak-anak mengeluh gatal pada kulit akibat serangan serangga. Kalau untuk kebutuhan pokok untuk bayi balita belum dapat. Belum dapat ya? Alas tidur? Alas tidur sudah berupa tikar begini. Kalau untuk kasur tidak, karena biasa serangga juga naik jadi gatal-gatal. Oh, mulai terasa sakit ya? Biasa bintik-bintik juga pengaruh serangga tadi. Serangga. Para pengungsi berharap bantuan segera tiba. Bukan hanya alas tidur, tapi juga obat-obatan dan layanan medis. Data BNPB mencatat gempa telah menelan 87 korban jiwa dan melukai 1.298 orang. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa, sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Hingga kini getaran gempa bumi juga masih terus terasa. BNPB pun mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi. Dari Sika, Jody Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, ketegangan mewarnai penyaluran bantuan bagi korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Camat Lambaleda mengamuk di posko logistik mempertanyakan jumlah bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Banyak supaya orang dengar sana. Di telepon saya rekam terlaluan. Pak jual saya. Suasana posko logistik mendadak tegang. Camat Leda Utara Agustinus Supratman terlibat adu argumen dengan pejabat BNPB. Agustinus mempertanyakan bantuan yang tersedia. Saya sudah tidak kuat lagi harga dia. Saya sudah tidak kuat lagi. Bapak datang aja tekan, Bapak membantu saya. Ia menilai bantuan yang diterima tidak sesuai dengan data warga terdampak. Agustinus mengaku harus memikirkan bantuan untuk lebih dari 21.000 warga di 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Ambil. Di sana. Ambil. Menanggapi perselisihan ini, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut ketegangan terjadi karena kesalahpahaman di lapangan. Kami kira dalam melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan tugas, ada saja apa yang kita sebut dengan berbeda pendapat ataupun hal-hal yang intens, karena kita tahu penanggulangan bencana ini membutuhkan energi, membutuhkan perhatian dan tekanan yang tinggi secara psikologis maupun tekanan yang lain, sehingga kesalahpahaman bisa saja terjadi. BNPB memastikan perselisihan tersebut tidak mengganggu penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang relawan gempa Nusa Tenggara Timur meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat menyalurkan bantuan. Jenazah korban dibawa tim SAR menggunakan helikopter menuju ke Bandara Labuan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Jenazah Ahmad Zaki, 41 tahun, dibawa dengan helikopter Basarnas BNPB dari Riau menuju Bandara Komodo Labuhan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal diduga akibat kelelahan saat menyalurkan bantuan di Manggarai Timur. Ahmad Zaki meninggal di desa Satar Padut, Lembah Leda Utara, Manggarai Timur sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat menuju masjid untuk menyerahkan bantuan. Namun di tengah perjalanan, Zaki yang menyetir mobil mengaku lelah dan dua temannya menolong. Di perjalanan dia merasa kondisinya kurang baik, sehingga memerintahkan untuk kepada rekannya menghentikan kendaraan logistik tersebut, dibantu karena untuk melepaskan jaket maupun helm. Dalam kondisi tersebut rekannya membantu, namun korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas terdekat, yaitu di Dempak. Pada saat pemeriksaan dari dokter di Dempak, korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah akan diterbangkan dari Bandara Komodo Labuhan Bajo menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, tim kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan di Kabupaten Manggarai NTT. Untuk menembus daerah terisolir, relawan harus melewati jalur laut untuk mendistribusikan bantuan. Tim relawan kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir untuk mendistribusikan bantuan ke dusun lewat. Pasca gempa 7,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan keterbatasan jalur akses, relawan harus menggunakan perahu untuk mendistribusikan bantuan sebanyak 500 kg bahan pokok untuk warga terisolir. Penerima manfaat dari bantuan tim kemanusiaan ini sebanyak 600 jiwa. Mudah-mudahan nanti ada donatur.
Bapak Ibu di sini. Daerah yang terisolir ini baru pertama kali mendapatkan bantuan karena keterbatasan akses yang hanya bisa dilewati dengan jalur laut menggunakan perahu. Nah, teman-teman, tidak semua bantuan itu melewati jalan darat. Nah, kita akan menggunakan perahu. Mudah-mudahan bantuan ini bisa tiba dengan selamat dan bisa membantu saudara-saudara kita terdampak bencana gempa bumi. Selain itu, warga Dusun Lewar berterima kasih atas kepedulian dan bantuan terhadap Dusun Lewar yang terisolir akibat akses yang hanya bisa dilalui jalur laut. Terima kasih atas bantuan dari relawan yang telah membantu kami. Terkhususnya kami mensulikan bantuan khusus bantuan air minum. Sudah itu penerangan listrik dan juga kami sulit pembangunan rumah kami itu roboh. Pasca gempa, sampai saat ini warga belum bisa kembali ke rumah hingga harus mengungsi ke dataran lebih tinggi karena gempa susulan terus terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2 ton bantuan siap diterbangkan ke daerah ND dan juga Maumere pada pagi tadi. Nantinya bantuan akan langsung didistribusikan ke daerah-daerah terdampak gempa. Ini akan berangkat menuju ke ND dan Maumere. Masing-masing pesawat membawa berat barang sekitar 1.000 atau 1 ton. Sehingga total pagi ini kita berangkatkan 2 ton menuju ke ND dan ke Maumere. Setelah itu, setelah sampai di ND dan Maumere, personel kami yang ada di posko Aju sudah standby dan siap mendistribusikan ke tempat-tempat tujuan. Yang kami masukkan tujuan adalah sasaran atau lokasi-lokasi yang memang terdampak bencana atau gempa yang kemarin terjadi di Flores, kira-kira 7,7 skala Richter, dan ini lokasi ini memang kami pilih yang terdampak cukup parah. Pemirsa, pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, sejumlah warga Maumere masih bertahan di lokasi pengungsian. Kebutuhan para korban serta kondisi warga yang mulai kembali ke rumah juga terus dipantau. Dan berikut laporan reporter kami Muhardin bersama dengan juru kamera Muhammad Khairuddin dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ribuan pengungsi masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang disediakan di Kabupaten Maumere, khususnya tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Gor Samador, di mana di sini ada posko-posko yang disediakan untuk pengungsi yang tersebar dari pengungsi yang berada di khususnya yang terdampak di wilayah pesisir, kemudian diungsikan ke Gor Samador ini. Terkait dengan bantuan bagi para pengungsi, ini tadi ada pengungsi yang menyatakan jika bantuan ini memang dirasa belum cukup, terlebih untuk kebutuhan air bersih, kemudian untuk kebutuhan bayi dan kebutuhan lansia. Ini kita akan berbincang dengan salah satu pengungsi yang ada di sini yang mereka bertahan sejak hari pertama gempa sampai saat ini mereka masih bertahan begitu. Selamat siang, Ibu. Siang. Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Kalau boleh tahu. Bu Yanti. Iya. Ibu Yanti sudah berapa lama bertahan di pengungsian ini? Sudah dari hari pertama kejadian menetap di sini. Bu, untuk kondisi rumahnya seperti apa bisa diceritakan? Kalau untuk kondisi rumah ya alhamdulillah masih aman. Hanya kita di sini kan numpang tidur saja karena kita rumah di atas laut. Takutnya nanti kita mau tidur di sana, takutnya nanti ada gempa susulan. Mau tidur di sana takutnya gempa malam. Kita tidak tahu karena susulannya ini tiap detik, tiap saat. Jadi kita di sini hanya numpang tidur saja. Bu, untuk kebutuhannya, Bu, di sini apakah untuk kebutuhan bantuan makanan dan kebutuhan lain seperti apa, Bu? Kebutuhan makanan, kalau makanan kita dewasa ini sudah mencukupi, lebih dari itu. Kalau untuk bayi mungkin saya rasa kalau untuk bayi paginya mereka kasih bubur, hanya pagi saja. Kita tidak, kalau siang tidak. Kalau susu juga kapan hari ada orang kasih, hanya terbatas yang bayi yang umur 6 bulan ke atas. Ya, habis itu kalau untuk masalah untuk popok juga sudah terpenuhi. Hanya dari kami minta saja itu dari perlengkapan bayi saja yang masih banyak kurangnya. Dari minyak telonnya,
Air bersih, itu air bersih yang sangat penting bagi kami karena kita di sini minumnya itu 24 jam. Kalau mereka kasih air minum di saat makan saja. Kalau kita air minum kita pakai beli sendiri uang pribadi. Makanya kita kesana kesini buat apa? Kita jual ikan buat beli makan minum. Iya. Jadi Bu sama ini untuk jual ikan pulang pergi apakah gimana Bu kesini? Iya pulang pergi. Baru kita ojek kesana kesini sudah 20.000 PP-nya. Makanya kebutuhan anak-anak kita juga pakai uang pribadi. Makanya kita kesana kesini jual ikan, pagi pulang biasa pagi pulang sore, kadang pulang malam karena kita di pasar sana sampai jam 10 malam. Biasa jam 10 malam kita pulang ke tenda. Jadi selama masih gempa berlangsung Ibu masih akan bertahan di sini ya Bu? Iya, belum berani pulang karena kita masih was-was. Takutnya ada mana lagi kita ada anak bayi. Terima kasih Bu ya atas waktunya Bu. Semoga kondisi ini semakin membaik ya Bu ya. Kondisi warga juga cepat pulih dan warga bisa kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Nah pemirsa, itu salah satu perbincangan saya dengan salah satu pengungsi di Gor Samador Kabupaten Maumere yang dirinya menyatakan jika untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan lain itu dirasa cukup didapat begitu. Namun untuk kebutuhan lainnya seperti kebutuhan bayi dan juga kebutuhan lansia seperti susu, popok bayi, kemudian juga alas tidur dan juga selimut ini memang sangat diperlukan, terutama kebutuhan air bersih yang mana mereka ini dirasa untuk air bersih dirasa kurang begitu karena untuk kebutuhan air dibutuhkan setiap harinya selama 24 jam. Nah, untuk pasokan air ini mereka merasa cukup kurang dan perlunya perhatian dari pemerintah terkait dengan seperti apa penanganannya nanti terhadap korban-korban gempa khususnya di Kabupaten Maumere ini, terlebih untuk kebutuhan pengungsi, kemudian juga untuk rehabilitasi dan juga mungkin pembangunan serta renovasi bagi rumah-rumah mereka yang hancur akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur, Muharlin Muhammad Hoirudin Ainis melaporkan. Pemirsa, presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan juga penggelapan investasi. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor jadi tersangka. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo, korban mengaku mengalami kerugian akibat janji investasi yang ditawarkan oleh pihak Ruben. Tergiur dengan janji keuntungan yang menggiurkan, korban kemudian menyerahkan sejumlah modal kepada mantan suami Sorwenda tersebut. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Meski statusnya sudah naik menjadi tersangka, polisi menyatakan hingga saat ini belum melayangkan surat pencekalan ke pihak imigrasi. Namun penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Ruben Onsu dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada pekan depan. Dari Jakarta, Raffi Wardani, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh usulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 naik 10 hingga 15% menjadi 107 juta rupiah. Namun biaya yang dibayar setiap jemaah justru turun dari tahun sebelumnya menjadi 42 juta rupiah. Rencana diusulkan oleh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada hari Rabu. Meskipun BPIH naik, namun ongkos haji yang dibayar oleh jemaah turun dari sebelumnya 54 juta rupiah 2026 menjadi 42 juta rupiah di tahun 2027 atau 40% dari keseluruhan BPIH. Biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya penerbangan hingga akomodasi ke Tanah Suci. Sedangkan 60% sisanya atau sekitar 64 juta rupiah akan ditanggung oleh nilai manfaat dana haji untuk pelayanan, konsumsi hingga biaya hidup. BPIH untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah
mengusulkan rata-rata BPIA per jemaah sebesar 107.340.172,02 rupiah. Dengan komposisi BPIH sebesar 42.936.068,81 rupiah atau sebesar 40%, dan nilai manfaat sebesar 64.104.103,21 rupiah atau sebesar 60%. Komponen yang dibebankan langsung pada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar 42.936.068,81 rupiah yang terdiri dari komponen biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi, akomodasi Mekah, dan totalnya sebesar 42.936.068,81 rupiah. Pemirsa, warga kategori desil 9 dan 10 atau dengan pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan bakal dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan kategori desil memicu polemik. Banyak orang kaya masih beli BBM subsidi. Pemerintah bakal mengatur ulang penjualan Pertalite. Rencananya warga sangat kaya dan super kaya yang berada di kategori desil 9 dan 10 bakal dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan rencana itu masih dimatangkan. Namun Bahlil menekankan BBM subsidi seharusnya tidak dikonsumsi masyarakat mampu. Masa kita mau pakai subsidi? Yang sudah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat menerimanya. Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil memicu polemik. Terlebih beredar narasi warga desil 9 dan 10 adalah mereka yang memiliki pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan per orang. Masyarakat menilai kategori tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf pun angkat bicara. Menurut Mensos, pengelompokan desil bukan atas variabel gaji dan pengeluaran saja, tapi variabelnya banyak, mulai dari tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, kondisi hunian, kepemilikan aset hingga pengeluaran bulanan. BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis, ya, karena data ini dinamis. Sebelumnya, BPS menyebut desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Selama ini kelompok sangat kaya dan super kaya masih banyak beli BBM subsidi. Akibatnya negara harus menanggung subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Pembatasan Pertalite bakal menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, desil merupakan pembagian kelompok keluarga berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan. Lalu siapa sajakah yang termasuk ke dalam kelompok desil 9 dan 10? Desil 9 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga kelas menengah atas. Pendapatan mulai dari Rp7.500.000 hingga Rp15 juta per bulan. Sementara untuk desil 10 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga atas dengan pendapatan lebih dari Rp15 juta per bulan. Pemirsa, 14 tahun belum mengalami penyesuaian, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum putuskan kenaikan tarif parkir kendaraan roda 4 di Jakarta. Pramono menekankan proses penentuan tarif baru tidak diberlakukan secara terburu-buru. Muncul wacana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4 di wilayah Jakarta.
Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung jelaskan bahwa usulan itu memang sudah disampaikan kepada dirinya. Namun hingga kini ia belum mengambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif parkir tersebut. Pramono juga jelaskan pembahasan mengenai tarif parkir juga tengah dilakukan Panitia Khusus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sudah ada usulan untuk revisi mengenai tarif parkir. Secara jujur saya menyampaikan sampai hari ini saya belum memutuskan. Karena keputusan untuk menaikkan tarif parkir adalah kewenangan gubernur. Walaupun kemudian seperti diketahui teman-teman sekalian, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga ada pansus tentang perparkiran. Beberapa usulan sudah disampaikan. Dan memang di Jakarta ini sudah lebih hampir 14 tahun tarif parkir belum pernah naik atau disesuaikan. Tapi saya belum memutuskan sampai dengan hari ini. Sebelumnya tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian, di mana untuk motor tarif yang tengah dibahas kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara untuk mobil diusulkan rentang Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk 5 kalinya. Dan kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid ke-5 ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan. Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Pra-ped kelima sudah kita daftarkan. Sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Pra-ped kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan. Ganti rugi pra-ped ketiga itu amanah dari pra-ped pertama. Pra-ped pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di pra-ped ketiga. Pra-ped ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di pra-ped kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga, ya. Dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya. Satu, pihaknya cukup satu. Roy Suryo pun menegaskan pengajuan gugatan pra-peradilan jilid 5 ini tidak untuk memperlambat persidangan pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Ahmad Sodik dan juga 5 orang lainnya ditahan KPK terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Uang ratusan juta rupiah disita diduga sebagai pelicin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Profesor Ahmad Sodik, Rektor Universitas Jenderal Sudirman, dan Nurman Arif Prayoga selaku Wakil Rektor 3 sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Keduanya terjaring operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah dengan barang bukti uang pelicin senilai ratusan juta rupiah. KPK juga menetapkan tersangka lainnya, Kepala Bagian Akademik Unsud Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta, Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono sebagai tersangka. Pada Agustus 2026, Saudara NAP, selaku Wakil Rektor 3 Unsud, atas sepengetahuan Saudara ASO, selaku Rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran
senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada dua orang perantara tadi, DMW dan AW, anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. KPK menduga adanya pemberian uang ratusan juta rupiah untuk bisa masuk menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Para tersangka 20 hari pertama sejak 21 Agustus sampai dengan 9 September 2026 ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK. Kemana Pak? Statement Pak di pemeriksaan Pak. Sebelumnya 14 orang ditangkap KPK termasuk Rektor Unsud. Penyidik menangkap 12 orang di wilayah Purwokerto dan 2 orang di Jakarta. Benar bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, di mana dalam kegiatan penyelidikan tersebut kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 14 orang, 12 orang diantaranya diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya diamankan di Jakarta. Kemudian terhadap 2 orang yang diamankan di Jakarta langsung dilakukan permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, dan terhadap 12 orang yang diamankan di Purwokerto kemudian juga langsung dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga saat ini total ada 9 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif, masih di tahap penyelidikan, di mana dari 9 orang itu diantaranya adalah rektor, 2 wakil rektor dan juga pihak-pihak lainnya. Sebelumnya, sejumlah pejabat Unsud menjalani pemeriksaan KPK di Mapolresta Banyumas. KPK juga memeriksa sejumlah orang dari luar Universitas Jenderal Sudirman. Diduga 73 kursi dari sekitar 245 kuota penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unsud tahun 2026 disiapkan untuk transaksi kepada calon mahasiswa dengan imbalan sejumlah uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, memasuki liburan akhir pekan, sejumlah lokasi wisata belum dipadati masyarakat. Kawasan Ancol yang biasanya ramai pengunjung, bahkan hingga siang ini belum terlalu ramai. Inilah situasi Ancol siang ini, yang mana kawasan wisata Ancol hingga kini masih lenggang dan belum dipadati oleh pengunjung. Berbagai aktivitas juga berlangsung di sejumlah titik kawasan Ancol seperti bermain, menikmati suasana alam, termasuk kegiatan olahraga dan aktivitas kreatif yang turut menambah keseruan bagi para pengunjung. Lantas benarkah Ancol belum terlalu ramai di akhir pekan ini? Dan kita akan tanya secara langsung dengan rekan Salam Pulungan bersama dengan juru kamera Sutrisno. Baik, selamat siang. Salah, benarkah kawasan wisata Ancol relatif sepi dari pengunjung? Silakan. Ya, betul sekali Nata dan juga pemirsa, bisa dilihat ya di layar televisi Anda. Saat ini situasinya di kawasan Pantai Lagon Ancol memang tampak sepi jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya pada akhir pekan. Dan memang bisa dilihat saat ini memang hanya tampak sejumlah pengunjung seperti anak-anak begitu yang juga ditemani oleh orang dewasa, baik itu orang tua ataupun juga kerabat dan juga keluarganya tengah bermain di bibir pantai di kawasan Pantai Lagon Ancol. Dan memang ini
meskipun ini masih tampak sepi karena memang ini masih siang hari, Nata dan juga pemirsa. Karena biasanya Pantai Laguan Ancol ini ramai ketika sore hari karena masyarakat ini menghindari panas terik matahari seperti yang terjadi pada saat ini. Dan memang meskipun demikian, ini kawasan Pantai Laguan Ancol memang masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekannya bersama dengan keluarga dan juga kerabat terdekatnya. Karena memang ini Pantai Laguan Ancol ini menjadi destinasi wisata favorit yang harganya murah serta juga aksesnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya. Karena memang di kawasan sepanjang bibir pantai yang ada di kawasan Pantai Laguan Ancol ini banyak sekali ya beragam aktivitas yang bisa dimainkan ataupun juga dilakukan begitu oleh para pengunjung, mulai dari bermain pasir, kemudian juga berenang, ataupun ingin menikmati panasnya terik matahari yang ada di kawasan Ancol ini bisa banget nih. Karena memang ini dapat kami informasikan juga, Nata dan juga pemirsa, tidak hanya di kawasan Pantai Ancol saja, tapi juga di sejumlah titik-titik lainnya ini masih tampak sepi, tidak tampak adanya keramaian, sehingga ini bisa banget nih masyarakat yang menghindari keramaian yang ada di Pantai Ancol ini bisa datang ke Pantai Ancol karena memang ataupun juga di kawasan-kawasan sekitarnya karena memang ini tidak tampak ramai, sehingga masyarakat ini bisa menikmati berbagai aneka ragam yang ada di kawasan Ancol maupun juga kawasan sekitarnya. Karena memang ini masih menjadi juga nih daya tarik bagi masyarakat untuk bisa menghabiskan waktu libur akhir pekan bersama dengan keluarga. Mungkin Nata dan juga pemirsa ini penasaran nih bagaimana sih suasana panasnya yang ada di kawasan Ancol ataupun juga untuk menikmati sekedar jalan-jalan di akhir pekan. Kami tunggu kehadirannya di Ancol, Nata. Luar biasa, salam. Saya tahu panasnya seperti apa di sana. Selamat bertugas kembali dan salam sehat, salam. Pemirsa, petugas damkar terus berjuang memadamkan kebakaran hutan di Sierra Calderona, Spanyol. Dahsyatnya kobaran api memaksa sekitar 1.000 orang untuk mengungsi. Api melalap jutaan pohon di hutan di Sierra Calderona, Spanyol. Kebakaran 423 hektar hutan ini diduga akibat sambaran petir. Pemerintah Spanyol mengerahkan 280 petugas damkar dan pesawat untuk memadamkan kebakaran hutan ini. Medan yang curam dan juga angin kencang mempersulit upaya pemadaman api. Hingga 19 Agustus, hampir 297.000 hektar yang juga hutan terbakar di seluruh Spanyol. Akibat kebakaran hutan dan juga lahan, 1.000 orang dievakuasi dari kota Gatova di Valencia, Spanyol. Tim darurat militer dikerahkan untuk membantu penduduk meninggalkan rumah mereka. Evakuasi dilakukan menyusul usai angin kencang mendorong kobaran api menuju daerah pemukiman penduduk. Pemirsa, warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran hutan di cagar alam Delibatska, Pescara, Serbia. Kebakaran ini telah menghanguskan lebih dari 3.500 hektar hutan dan vegetasi. Kebakaran hutan telah berlangsung sejak awal Agustus 2026. Angin kencang dan juga medan berpasir menyulitkan petugas damkar untuk memadamkan api. Pemerintah Rusia memberikan bantuan pesawat Ilyushin IL-76 untuk membantu operasi pemadaman kebakaran hutan. Sementara Uni Eropa mendatangkan 4 helikopter Black Hawk, kemudian tim pemadam kebakaran dan kendaraan dari Jerman dan juga Rumania. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang gudang amunisi di daerah Al-Giran, Misrata, Libya. Ledakan ini menyebabkan roket dan amunisi berhamburan ke daerah sekitarnya. Gudang milik Batalion Badai terletak dekat penjara Al-Siq, Libya Barat. Lembaga Reformasi dan juga Rehabilitasi Al-Siq Main menyatakan para narapidana menerima perawatan akibat ledakan ini. Pada Agustus 2025 lalu, ledakan besar terjadi di gudang amunisi di Al-Skirat, Misrata, Libya. Ledakan ini menyebabkan 16 orang terluka.
Pemirsa, Angkatan Udara Cina mengerahkan sejumlah pesawat tempur untuk menggelar latihan militer di benua Afrika. Pesawat tanker YY-20A dan 2 jet tempur J-16 lepas landas dari Cina menuju Mesir. Pesawat Angkatan Udara Cina berhasil melintasi 2 benua sejauh 6.000 km dalam waktu 9 jam. Latihan militer Eagles of Civilization 2026 dijadwalkan berlangsung dari pertengahan Agustus hingga awal September. Latihan ini dirancang untuk menguji kemampuan militer Tiongkok dalam memindahkan kekuatan udaranya secara cepat. Pengerahan ini juga menandai pertama kalinya jet tempur J-16 Cina terbang ke Afrika. Pemirsa, aksi perkelahian sopir mobil dan juga pengendara motor di Jalan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan viral di media sosial. Perkelahian keduanya dipicu karena salah satu pengendara tak terima diklakson. Ada keributan. Ya, awas ya, nanti masuk berita ya. Aksi perkelahian antara seorang pengendara motor dan pengemudi mobil terekam kamera amatir warga dan viral di media sosial. Ya, Pak. Ya. Dalam video terlihat pria berhelm yang merupakan si pengendara motor memiting dan memukul pria pengemudi mobil hingga mendorongnya ke tembok di area SPBU kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Larayan warga sekitar pun tak digubris oleh pelaku. Menurut laporan pengemudi mobil, kejadian ini dipicu karena si pengendara motor tidak terima saat diklakson hingga akhirnya marah dan melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Di Polsek Jagakarsa telah menerima seorang laki-laki inisial AJ umur 35 tahun warga Jagakarsa. Kemudian dari keterangan yang kita dapat bahwa dari AJ telah mengalami penganiayaan di Jalan Tanjung Barat, tepatnya di pom bensin Tanjung Barat. Dan kemudian kronologis yang diceritakan bahwa korban ada di jalan menuju Pasar Minggu ke Lenteng Agung. Kemudian dari situ dia melakson seseorang yang mengendarai sepeda motor. Kemudian dari pengendara sepeda motor itu tidak menerima diklakson. Dan kemudian dari pengendara sepeda motor itu langsung menghadang dan terjadi selisih paham. Atas laporan korban, kini kasus ditindaklanjuti oleh Polsek Jagakarsa. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus antar kota dan provinsi jurusan Surabaya Cilacap ludes terbakar di Jalan Raya Madiun, Surabaya pada Sabtu siang ini. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di Jalan Madiun sempat terhambat. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus EK jurusan Surabaya Cilacap di Jalan Raya Madiun. Menurut sopir bus, kebakaran ini diawali dengan munculnya asap dari bagian belakang mesin. Kemudian api dengan cepat menghabiskan seluruh bagian bus. Dari belakang kan kelihatan spionnya itu, terus ada pemberitahuan dari pengemudi yang lain pas di lampu merah Lames itu. Terus berhenti, saya berusaha minggir, madamkan dan nggak nututi. Ada penumpangnya banyak atau Pak? Kurang tahu ya, yang hafal kondektur. Tapi ada penumpang Pak? Ada. Lebih dari 10? Kira-kira lebih dari 10. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga ada konsleting di komponen mesinnya. Kalau proses pemadaman kira-kira berapa lama? Kurang lebih proses pemadaman 1,5 jam. Masih dalam proses. Petugas mengalihkan pengendara ke jalan alternatif lainnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Terslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur.
Baik, selamat siang Brigadir Teslinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Brigadir Teslinda, kami tidak mendengar suara Anda. Baik, sepertinya kami telah terkendala hubungan sinyal. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, gelaran jet darat Formula One GP Belanda 2026 akan berlangsung di sirkuit Zandvoort akhir pekan ini, yang sekaligus menjadi penanda dimulainya paruh kedua musim 2026-2027. Bahkan balapan ini menjadi seri penting karena perebutan gelar mulai memasuki fase krusial dengan persaingan ketat para pembalap dalam mengincar gelar juara dunia. Setelah libur musim panas selama hampir 1 bulan, gelaran mobil Formula One kembali hadir akhir pekan ini. Kali ini sirkuit Zandvoort akan membuka paruh kedua musim balap 2026 dalam gelaran GP Belanda yang untuk pertama kalinya menggelar sprint race. Balapan ini semakin emosional dikarenakan sirkuit legendaris tersebut akan menggelar balapan terakhir setelah kontraknya bersama Formula One berakhir musim 2027. Selain itu, balapan ini menjadi seri penting karena perebutan gelar mulai memasuki fase krusial dengan persaingan ketat para pembalap dalam mengincar gelar juara dunia. Sang pemimpin klasemen Kimi Antonelli tentu ingin mempertahankan keunggulannya dari kejaran dua Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, serta rekan setimnya di Mercedes, George Russell. Nantinya, di GP Belanda 2026 akan terdapat sejumlah perubahan susunan pembalap. Posisi pembalap Red Bull Ishak Hajar yang harus absen akibat mengalami cedera. Sementara, akan digantikan oleh pembalap Racing Bulls Liam Lawson. Sedangkan slot Liam Lawson di Racing Bulls akan ditempati pembalap cadangan Yuki Tsunoda. Adapun sirkuit Zandvoort merupakan salah satu lintasan dengan karakter klasik yang tergolong sempit dengan medan yang sangat cepat, berliku, serta minim area run-off. Hal ini membuat kesalahan sekecil apapun bisa fatal dan berpotensi memicu timbulnya safety car. F1 GP Belanda tahun ini akan berlangsung Jumat 21 Agustus dengan menggunakan format sprint, sehingga pembalap memiliki 2 kesempatan meraih poin sepanjang akhir pekan. Pemirsa, film survival terbaru Whalefall akan membawa penonton ke dalam pertarungan hidup seorang penyelam yang ditelan paus sperma raksasa. Konsep cerita yang unik dan juga penuh ketegangan ini menjadi modal 20 tahun Century Studio untuk menarik penonton ke bioskop pada Oktober 2026 mendatang. Whalefall mengisahkan Jay Gardiner yang menyelam di perairan pantai California untuk mencari jasad ayahnya. Naas, Jay justru ditelan hidup-hidup oleh paus sperma raksasa dan terjebak di dalam tubuhnya. Dalam kondisi tersebut, Jay hanya memiliki waktu sekitar 1 jam sebelum oksigennya habis. Kondisi ini menjadi pusat ketegangan yang membuat cerita Whalefall berbeda dari film survival pada umumnya. Sementara itu, Jay harus mencari cara untuk keluar dari dalam tubuh paus sebelum kehabisan oksigen. Perjuangannya tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga trauma dan hubungannya dengan sang ayah. Pelajaran yang pernah diberikan ayahnya kemudian menjadi salah satu kunci untuk bertahan hidup. Unsur drama keluarga ini membuat Whalefall tidak hanya mengandalkan adegan menegangkan. Dari sisi produksi, Whalefall disutradai Brian Duffield yang juga menulis naskah bersama Daniel Krauss. Film ini dibintangi Austin Abrams, Josh Brolin, Elizabeth Shue, John Ortiz, Jen Levy, dan Emily Rudd. Tim produksi juga melibatkan industri efek visual seperti Industrial Light and Magic. Duffield mengungkapkan proses produksi melibatkan set berbentuk bagian dalam tubuh paus untuk membangun pengalaman yang lebih imersif. Kedepannya, Whalefall akan tayang secara eksklusif di bioskop mulai 16 Oktober 2026.
Film ini diadaptasi dari novel Wellfall karya Daniel Kraus yang terbit pada 2023. Kombinasi cerita survival, bintang Hollywood, dan konsep yang tidak biasa menjadi model pemasaran utama film. Jika mampu menarik perhatian penonton, Wellfall berpotensi memperkuat tren film survival dengan konsep unik di pasar bioskop global. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hadir sebagai saksi dalam prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden Rizky Irmansyah dan juga Cika Yena Lovi di Jakarta. Kehadiran keduanya menjadi momen istimewa dalam pernikahan Rizky dan juga Cika. Suasana hikmat dan harum mewarnai prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden Rizky Irmansyah dan juga Cika Yena Lovi di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut hadir dan juga menjadi saksi dalam prosesi akad nikah kedua mempelai. Di tengah padatnya tugas kenegaraan, Prabowo turut hadir dalam salah satu momen paling personal dan berharga dalam kehidupan Rizky. Pemirsa, usai sudah Sindot siang hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Nata Arman beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.